Film berawal di kota New York, di mana seorang pengedar narkoba asal Korea Utara bernama Jang terlihat sedang menghabisi seorang gangster yang telah berkhianat kepadanya. Akan tetapi lokasi markas mereka ternyata telah diketahui oleh pihak FBI yang membuat Jang tak bisa kabur dan terpaksa harus menyerahkan diri. Pasukan FBI yang dipimpin oleh Jack akhirnya berhasil menangkap seorang penjahat kelas kakap yang telah menjadi buronan selama ini. Setelah berhasil menangkap Jang, atasan Jack mengapresiasi keberhasilannya dan menyarankan ia untuk libur sementara waktu. Akan tetapi Jack yang merasa belum puas dalam kasus ini, ia pun menolak. Ia ingin mengusut tuntas kasus Jang sampai ke akarnya. Dengan mendapatkan semua informasi dan bukti tersebut, sudah dipastikan Jang akan dipenjara seumur hidup. Akan tetapi saat ingin menginterogasi, Jack dikejutkan oleh kedatangan seorang letnan dari Korea Utara bernama Yung yang telah mendahuluinya dalam menginterogasi Jang. Karena Jang adalah warga Korea Utara, Yung membawa surat perintah untuk Jang agar ia diadili di negara asalnya, yaitu Korea Utara, sesuai hukum yang berlaku di sana. Mendengar itu, Jack merasa kecewa dan tak terima buronan yang bertahun-tahun ia kejar harus diambil alih begitu saja. Akan tetapi demi menjaga hubungan diplomatik antar negara, atasan Jack pun melarangnya dan mengikhlaskan Jang untuk dibawa pulang ke Korea Utara. Tak lama kemudian Jack pun ditugaskan untuk mengawal kepulangan Jang menuju bandara. Namun saat sedang berada di perjalanan, mobil mereka diserang tiba-tiba oleh anak buah Jang. Melihat Jang yang berhasil lepas dari pengawalan, Yung pun berusaha mengejarnya, tapi tiba-tiba singkat cerita, di Korea Selatan seorang polisi bernama Jin Tae terlihat sedang menjalankan misinya untuk meringkus komplotan penipu jasa keuangan ilegal. Tak cuma menangkap komplotan tersebut, Jin Tae juga berencana untuk mencari sindikat pembuat paspor palsu, di mana ia memancing pelaku yang bernama Sergei dengan menyamar sebagai pelanggan baru. Rencana penangkapan itu hampir saja berhasil hingga datanglah dua orang polisi lalu lintas yang membuat penyamaran Jin Tae pun terbongkar. Alhasil, Sergei yang sudah mengetahui rencana Jin Tae langsung melarikan diri saat itu juga. Tak ingin melepaskan target, Jin Tae lalu saking nekatnya ia sampai melompat ke mobil Sergei untuk menghalang-halanginya kabur. Di sisi lain, setelah upacara pemakaman tewasnya prajurit Korea Utara dalam insiden pelarian Jang, Yung mendapat misi rahasia dari atasannya untuk mengejar Jang yang kemarin berhasil melarikan diri. Dari informasi yang didapat, Jang saat ini telah bekerjasama dengan mantan tentara Korea Utara bernama Kim Chul So untuk membuat narkoba, dan yang paling parahnya lagi, ia juga membawa kabur uang negara sebesar $1 miliar. Saat ini Jang diketahui telah berada di Korea Selatan menemui orang yang mengelola dana tersebut. Demi mencegah rencana Jang dan membawa kembali uang itu, Yung pun diperintahkan terbang ke Korea Selatan untuk menangkap Jang secepat mungkin. Lalu kita diperlihatkan dengan kehidupan dari keluarga Jin Tae, di mana ia memiliki seorang adik ipar yang sangat cantik bernama Yuna. Waktu makan bersama, ia mendadak dapat kabar bahwa Yung akan berada di Korea Selatan sementara waktu untuk menjalankan misi khusus dari negaranya. Karena hal itu, Jin Tae diminta oleh atasannya untuk mendampingi Yung selama ia menjalankan misi. Mendengar itu, sang istri pun langsung tak setuju jika Jin Tae harus menerima misi tersebut. Ia takut jika Jin Tae menjalankan misi bersama Yung bisa membuat keluarganya dalam bahaya. Akan tetapi Jin Tae yang ingin mendapatkan promosi naik jabatan akhirnya tetap menerima misi tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan sang istri. Beberapa waktu kemudian tibalah Yung di Korea Selatan. Jin Tae yang menjemputnya lalu mengajak Yung untuk makan siang sambil mengenang masa lalu mereka. Selesai makan siang, mereka berdua pun memulai misi dengan mencari narkoba jenis baru yang sedang diedarkan oleh anak buah Jang. Dengan kemampuan tim polisi cyber yang dipimpin oleh Jin Tae, pencarian informasi tentang narkoba tersebut jadi sangatlah mudah. Tak butuh waktu lama, akhirnya Jin Tae dan Yung sudah berada di lokasi markas para preman pengedar narkoba itu. Akan tetapi, karena melihat polisi yang ingin menangkapnya terlihat cupu dan jumlah mereka hanya berdua saja, membuat Yung dan Jin Tae malah diremehkan oleh para preman di situ. Khawatir makin ngelunjak, mau nggak mau, Yung dan Jin Tae harus menghadapi mereka dengan perkelahian. Setelah berhasil mengalahkan semua preman di situ, Yung dan Jin Tae langsung menginterogasi mereka dan bertanya dari mana para preman itu mendapatkan narkoba jenis baru tersebut.
Awalnya mereka tak ingin buka mulut, namun karena Jin Tae mengancam, akhirnya para preman itu bersedia memberi informasi dan membantu mereka dalam menangkap anak buah Jang yang sebentar lagi akan datang untuk mengambil setoran uang. Tak lama kemudian, anak buah Jang pun tiba. Jin Tae dan Yung yang sudah menunggu langsung menggerebek mereka. Melihat kemunculan Yung, anak buah Jang langsung menjadikan seorang preman di situ sandera, sehingga membuat mereka bisa mencari cara untuk kabur. Sayangnya satu orang anak buah berhasil meloloskan diri, dan yang parahnya lagi, salah seorang yang berhasil ditangkap malah mengalami geger otak, sehingga membuat Yung tak bisa mendapat informasi apapun tentang Jang. Waktu nonton berita di rumah, istri Jin Tae kaget melihat suaminya bersama Yung masuk TV karena terlibat perkelahian melawan preman pengedar narkoba. Di situ ia sadar kalau sang suami telah diam-diam menerima misi tersebut tanpa sepengetahuannya. Dia lalu menyuruh Jin Tae pulang bersama Yung dan memarahi mereka habis-habisan. Melihat pria tampan seperti Yung, Yuna di situ berusaha membujuk sang kakak agar mau memaafkannya. Karena luluh melihat ketampanan Yung, istri Jin Tae pun akhirnya menyetujui misi ini, asalkan Jin Tae jangan sampai mati karena ia masih memiliki banyak cicilan yang harus dibayar. Malam itu Yung menginap di rumah Jin Tae sambil minum soju. Di situ Jin Tae dan Yung ngobrol santai tentang misi pengejaran Jang. Dalam misi kali ini, Jin Tae merasa bahwa ada sesuatu yang Yung rahasiakan darinya, karena tidak mungkin seorang letnan seperti Yung sampai harus turun tangan untuk menangkap seorang pengedar narkoba. Akan tetapi Yung tak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraan. Tak lama saat Jin Tae pergi beli minuman, Yuna muncul mendekati Yung dan dengan pedenya, di situ Yuna mengatakan bahwa Yung sengaja datang ke Korea bukan karena menjalankan misi, tetapi karena ingin menemui dirinya. Yung yang kaku menghadapi wanita tak bisa banyak bicara dan langsung pergi meninggalkannya. Karena malu, Yuna lalu minum soju sampai mabuk. Keesokan harinya anak buah dari Jang telah sadar. Yung dan Jin Tae langsung pergi ke rumah sakit untuk menggali informasi darinya. Akan tetapi pas mereka berdua sampai di sana, mereka dikejutkan oleh pihak FBI, yaitu Jack yang sudah terlebih dahulu datang dan secara resmi kembali mengambil alih misi penangkapan Jang. Yung dan Jin Tae tak menyerah begitu saja. Mereka lalu diam-diam menyelidiki sendiri dengan mencari tahu di mana Jang mendapatkan bahan untuk membuat narkobanya. Sedangkan si Jack yang sedari tadi menginterogasi anak buah Jang tidak mendapatkan informasi apapun. Jack lalu mencoba menjebaknya dengan sengaja membiarkan anak buah Jang kabur agar ia bisa mengetahui di mana lokasi persembunyiannya. Setelah masuk jebakan, Jack bersama anggotanya secara diam-diam mengikuti anak buah Jang dari belakang. Di sisi lain, Jin Tae dan Yung terlihat sedang menyelidiki pabrik yang diduga menjadi lokasi tempat pembuatan narkoba jenis baru milik Jang. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, kehadiran Yung dan Jin Tae ternyata sudah diketahui oleh Jang melalui CCTV. Tak lama kemudian, anak buah Jang tiba ke pabrik itu tanpa tahu kalau ia sedang diikuti oleh FBI. Sesampainya di dalam, Jang yang sudah menyadari kehadiran pihak FBI langsung menelpon dan menuduh anak buahnya itu telah berkhianat. Para anggota FBI pun masuk dan langsung menyergapnya. Akan tetapi mereka tidak sadar kalau pabrik itu ternyata sudah dipasangi banyak bom. Melihat begitu banyaknya anggota FBI, anak buah Jang pun kebingungan karena ia sama sekali tak menyadari kalau ia diikuti dari tadi. Untuk menebus kesalahannya, Jang memberi perintah untuk meledakkan semua bom yang sudah terpasang di segala penjuru. Karena kesetiaannya kepada Jang, ia pun tanpa ragu-ragu langsung menekan tombol bom itu dan menewaskan dirinya beserta para anggota FBI. Beruntung Jack, Jin Tae serta Yung berhasil selamat dari ledakan itu. Akan tetapi dari insiden tersebut, Jack malah menuduh kalau Yung adalah seorang mata-mata yang membuat semua pasukannya tewas dalam ledakan tersebut. Mereka berdua lalu berkelahi saling menyalahkan satu sama lain. Melihat perkelahian mereka, Jin Tae pun berusaha melerai dan mengajak minum bersama agar saling berdamai satu sama lain.
Waktu minum-minum, Jin-tae di situ berkata kalau kita sama-sama menjalankan misi yang sama, kenapa tidak saling akur dan membantu satu sama lain saja. Mendengar nasihat dari Jin-tae, mereka berdua pun akhirnya mau berdamai dan mulai berbagi informasi satu sama lain tentang misi ini. Yung lalu mengaku bahwa tujuan sebenarnya dia datang ke Korea bukan cuma untuk menangkap Jang, tapi alasan utamanya adalah mengambil kembali uang negara 1 miliar dolar yang telah dibawa oleh Jang. Mendengar informasi tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kerjasama dalam misi penangkapan Jang. Keesokan harinya mereka bertiga pun memulai menjalankan misi bersama. Dari informasi yang didapat waktu itu dari Sergei, kemungkinan besar ada yang membantu Jang dalam menyelundupkan narkoba. Untuk menemukan persembunyian Sergei ini, Jin-tae dan yang lain akhirnya mengintai rumah pacarnya sampai ia datang. Waktu Jin-tae kebingungan bagaimana cara memasang alat penyadap di rumah pacar Sergei, Yuna si cewek centil datang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Jin-tae. Ia lalu menawarkan diri membantu Jin-tae untuk mengawasi pergerakan pacar Sergei bersama Yung. Sementara Jin-tae akan menyusup ke rumah dan memasang alat penyadap. Saat Jin-tae mulai memasang alat penyadap, diam-diam dari belakang Sergei mengambil tongkat golf dan akan memukul Jin-tae. Beruntung Jack yang bertugas memantau dari kejauhan menyadari keberadaan Sergei dan segera memberitahu Jin-tae. Mereka pun terlibat perkelahian, namun Jin-tae lebih unggul dan akhirnya berhasil menangkap Sergei. Di kantor polisi saat menginterogasi Sergei, Jin-tae mengalami kesulitan karena tuh bocah bersikeras tak mau buka mulut. Untungnya dengan kelihayan Jin-tae dalam menginterogasi, ia menyadari kelemahannya bahwa Sergei sangat takut kepada polisi Rusia. Oleh karena itu, Jin-tae pun meminta bantuan Jack untuk menyamar sebagai letnan asal Rusia. Benar saja, saat melihat Jack, Sergei langsung ketakutan dan akhirnya mau bekerjasama memberi informasi tentang Jang. Dari interogasi tersebut, Jin-tae mendapat informasi bahwa Jang akan menemui Michael Chow, rekan bisnisnya di sebuah klub malam. Namun karena pihak kepolisian mengalami kesulitan mendapat izin untuk menggeledah sebuah klub malam, di situ Yuna yang sering party menawarkan diri membantu menyusup ke dalam. Mereka berempat lalu datang ke klub milik Michael Chow untuk mencari Jang. Sesampainya di sana, mereka berempat berpencar mencari informasi tentang keberadaan Jang. Yuna yang sudah berdandan cantik langsung terjun ke lantai dansa untuk memancing perhatian dari Michael Chow. Yung dan Jack mencoba berbaur dengan yang lain, sementara Jin-tae menyamar sebagai pelayan untuk bisa masuk ke ruang VIP. Tak lama kemudian, Jang pun tiba. Ia datang ke tempat Michael Chow untuk mengambil kembali uang 1 miliar dolar yang telah ia titipkan. Akan tetapi, Michael ternyata berkhianat dan tak ingin menyerahkan uang tersebut. Sebagai gantinya, Michael Chow hanya memberikan 5 juta dolar saja untuk Jang dan menyuruhnya mengasingkan diri ke luar negeri karena Jang adalah seorang buronan. Mendengar itu, Jang yang tak terima langsung menghabisi Michael Chow beserta anak buahnya. Sialnya saat Jin-tae bersembunyi, Jack menelpon yang membuat Jang dan anak buahnya menyadari keberadaan Jin-tae. Mengetahui Jin-tae dalam bahaya, Jack dan Yung segera menuju ke ruang VIP untuk membantunya. Namun tanpa diduga, saat menuju ke ruang VIP, Yung sengaja menahan Jack dan menguncinya di ruang pantry. Setelah itu, Yung pun tiba di ruang VIP dan langsung menembaki Jang beserta anak buahnya. Di tengah tembak-menembak, Yung mendapat informasi dari ilmuwan Jang yang mengatakan bahwa ia bersama Jang sedang merencanakan rencana besar untuk melenyapkan Korea Selatan. Mendengar itu, Yung langsung mengejar Jang yang melarikan diri dengan mobilnya. Beruntung Yung berhasil menembaki ban mobilnya dan membuat mobil Jang terguling. Akan tetapi, lagi-lagi Yung melakukan tindakan yang tak terduga. Ia tiba-tiba memborgol Jin-tae agar tak ikut campur dalam penangkapan Jang. Setelah minta maaf, Yung pun kembali mengejar Jang dan akhirnya berhasil menangkapnya dengan mudah. Di saat bersamaan, Jack dan pihak FBI juga telah berhasil mengepung Jang. Namun siapa sangka, Yung justru memborgol Jang dengan dirinya dan menyatakan kepada semuanya bahwa orang Korea Utara yang tertangkap di selatan berhak dibawa kembali Korea Utara sesuai perjanjian negara. Setelah berhasil menangkap Jang, Yung mendapat apresiasi dari pejabat tinggi Korea Utara. Tapi saat ia bersalaman, Yung melihat ada tato cicak di pergelangan tangan si pejabat sama dengan simbol narkoba yang didistribusikan oleh Jang. Melihat itu, Yung mulai curiga kalau pejabat itu pasti ada kerjasama dengan Jang.
Kemudian Yung langsung teringat dengan perkataan ilmuwan yang memberitahu tentang rencana pelenyapan Korea Selatan dengan metode bom beracun. Di sisi lain, Jang sedang disiksa oleh si pejabat karena telah mengacaukan rencananya dengan mencuri uang 1 miliar dolar. Disitulah kita akhirnya mengetahui bahwa Jang menjadi seorang pengedar narkoba karena dijebak oleh pejabat demi kepentingan politiknya. Karena tak terima ditipu, Jang akhirnya bertindak sendiri dengan menyembunyikan uang 1 miliar dolar tersebut. Setelah mengetahui informasi tersebut, Yung langsung menghubungi Jack. Sayangnya, semua terlambat. Kini Jack tak lagi memiliki wewenang dan kini sudah dipulangkan kembali ke Amerika. Namun Jack menyadari suatu kejanggalan saat ia menelpon atasannya. Di situ Jack akhirnya tahu bahwa selama ini ada seorang pengkhianat di dalam FBI, yaitu atasannya. Kembali ke Jack yang sudah menyadari rencana licik mereka bahwa ternyata Jang sengaja tertangkap untuk meloloskan diri ke Korea Utara. Dan sekarang para anak buah Jang ternyata telah menyandra keluarga Jin-tae. Kemudian ia minta Yung untuk segera menghentikan Jang, sementara ia akan pergi ke rumah Jin-tae untuk menyelamatkan keluarganya. Tak lama kemudian, Jack pun tiba di rumah Jin-tae sambil perlahan-lahan mencari cara untuk membebaskan keluarga Jin-tae. Setelah berhasil masuk melalui jendela, Jack pun segera menghabisi kedua anak buah Jang dan akhirnya berhasil menyelamatkan keluarga Jin-tae. Sementara di tempat lain, Jin-tae terpaksa menuruti perintah anak buah Jang untuk masuk ke dalam gedung tempat di mana Jang ditahan. Mereka memanfaatkan identitas Jin-tae untuk bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Waktu si pejabat ingin mengakses uang 1 miliar dolarnya, tiba-tiba laptop mereka diretas dan uang 1 miliar dolarnya lenyap seketika. Hal itu ternyata sudah direncanakan matang-matang oleh Jang agar si pejabat tak bisa mendapatkan uang tersebut. Mengetahui hal itu, si pejabat pun marah dan ingin mengeksekusi Jang. Namun sayangnya, anak buah Jang ternyata sudah berada di sana dan langsung menghabisi semua orang termasuk si pejabat. Setelah menghabisi mantan atasannya itu, Jang kemudian berencana ke atap gedung untuk meledakkan bom sesuai rencananya. Akan tetapi, Yung datang dan langsung menembakinya. Pertarungan Yung dan Jang pun berlangsung sengit. Namun saat sudah terpojok, Jang lalu menekan tombol bom yang sudah ia persiapkan di atas gedung. Melihat itu, mau gak mau Yung harus bergerak cepat untuk menggagalkan ledakan tersebut. Setelah berhasil menemukan lokasi bom itu, Yung kembali diserang oleh Jang dan pertarungan sengit mereka pun kembali berlangsung. Tak lama kemudian, Jin-tae pun berhasil menyusul Yung dan mencari tahu di mana lokasi bom berada. Akan tetapi Jin-tae sama sekali tak punya pengalaman menjinakkan bom. Ia pun kemudian langsung menelpon Jack untuk meminta bantuannya. Jack lalu memberitahu satu-satunya cara yang bisa menghentikan bom tersebut hanya dengan menggunakan kuncinya. Namun sayangnya kunci itu dipegang oleh Jang. Di tengah pertarungan yang semakin sengit, Yung harus segera mengalahkan Jang demi bisa mengambil kuncinya. Melihat waktu yang sudah tinggal beberapa detik lagi, ditambah kuncinya malah ikutan jatuh bersama Jang, Yung dan Jin-tae pun akhirnya putus asa. Mau bagaimanapun mereka sudah tak mungkin lagi bisa menghentikan bom tersebut yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Namun di tengah keputusasaan, tiba-tiba mereka pun akhirnya berhasil menghentikan bom tersebut tepat sebelum waktunya habis. Berkat usaha mereka bertiga, akhirnya jutaan warga Korea Selatan bisa terselamatkan dari ancaman terorisme yang sudah dilakukan oleh Jang. Tamat film yang cukup mengebomkan.